Sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gugur. Upaya pengajuan pra-peradilan kedua itu terkait perkara dugaan perintangan penyidikan. Keputusan itu disampaikan Hakim Tunggal Rio Berten Pasaribu karena berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur, kata Hakim Rio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 14 Maret 2025. Dengan begitu, sidang pra-peradilan otomatis digugurkan setelah adanya pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar 400 juta rupiah untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Dengan begitu, Hasto diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Di sisi lain, Hasto juga dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto Pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK atau Hasto Kristianto yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor Sprin-Dik-01-01-12-12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik yang terpisah. Setio menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam handphonenya di air dan segera melarikan diri, kata Setio. Kemudian pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK. Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ujar Setio. Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan Sprindik nomor Sprin-Dik-Dik-01-01-12/2024 pada Senin 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.